Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Swada, kelas E Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menurut Anda menyadarkan masyarakat pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim. Saya menghimbau bahwasanya pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam berupaya menangani perubahan iklim yang dapat mengurangi dampak negatif. Di sini saya akan memberikan beberapa poin yang dapat dilakukan masyarakat. Gimana sih pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim? Di antaranya yaitu 1. Penghematan di setiap aktivitas sehari-hari masyarakat. Itu contohnya seperti mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan. Kedua, selain itu masyarakat dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan, contohnya itu seperti angkutan umum. Yang ketiga, mengurangi pemakaian atau penggunaan dari bahan plastik yang berlebihan. Menerapkan prinsip mengurangi limbah sehingga dapat mengurangi produksi sampah yang sulit untuk didaur ulang. Contohnya seperti saat lagi kita sekolah kan, membiasakan membawa bekal dari rumah supaya tidak banyak mengkonsumsi banyak jenis makanan yang menggunakan wadah plastik. Selain itu mengurangi limbah, kita juga jadi terampil menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Keempat yaitu memanfaatkan kembali barang yang mendaur ulang barang. Contohnya itu seperti melakukan pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, menurut Anda bagaimana karbon tadi dapat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia? Semakin berkembangnya negara Indonesia, di Indonesia juga mencegah dampak perubahan iklim yang lebih parah. Sehingga beberapa negara sepakat melakukan penurunan jumlah emisi gas rumah kaca di masing-masing negara. Lalu dibuatlah kesepakatan bersama untuk mewujudkan dalam bentuk UNFCCC pada tahun 1992. Tujuan yang paling utama dari konvensi ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, menata, dinitrosida, sulfur heksafluorida, hidrofluorokarbon, dan perfluorokarbon pada tingkat yang aman sehingga tidak membahayakan iklim global. Menurut saya, karbon dapat berpengaruh ketika negara Indonesia melakukan penurunan jumlah emisi gas rumah kaca, lalu memanfaatkan iklim yang cukup baik ini. Karena keuntungan dalam mekanisme perdagangan karbon cukup besar, diantaranya yaitu seperti 1. Sumber dana. Sumber dana ini dalam konteks CDM, Indonesia sebagai negara non-aneks 1 memiliki potensi menjadi negara tujuan utama investasi proyek berbasis penurunan emisi dari negara aneks 1. Dengan demikian, dana investasi asing mengalir untuk mendukung proyek berbasis lingkungan di dalam negeri. Yang kedua yaitu fasilitas alih teknologi. Dalam protokol Kyoto tercantum adanya klausul kewajiban bagi negara-negara aneks 1 untuk menyediakan dana alih teknologi kepada negara-negara non-aneks 1. Fasilitas peningkatan kemampuan. Negara-negara aneks 1 memiliki kewajiban menyediakan dana untuk mendukung pengembangan kemampuan di negara-negara non-aneks 1 dalam kaitannya dengan perubahan.